Hey sobat, kembali lagi bersama MHD Ikhlas YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta Muslim Prancis. Jumlah Muslim di Prancis sekitar 6 juta jiwa. Berikut fakta-fakta yang perlu kita ketahui tentang kehidupan Muslim di Prancis. Namun, sebelum lanjut menonton video ini, silakan sobat semua berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan icon notifikasi. Mantap, terima kasih. Berikut fakta-fakta kehidupan Muslim di Prancis. Pertama, terdapat 2.200 masjid di Prancis. Meski Muslim Prancis kerap menjadi sasaran aksi diskriminasi dan kekerasan, jumlah mereka terus bertambah dari hari ke hari. Alhasil, kebutuhan akan masjid pun terus meningkat. Saat ini, jutaan umat Islam di negeri itu menginginkan peningkatan jumlah masjid, setidaknya 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun ke depan. Keinginan itu disuarakan oleh mantan Presiden Dewan Muslim Prancis Dalil Boubacar kepada jaringan televisi France 24. Ia mengatakan, 2.200 masjid di negara itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Muslim Prancis akan tempat ibadah. Kedua, Masjid Raya Prancis. Grande Mosquée de Paris atau Masjid Raya Paris adalah masjid pertama yang dibangun di Prancis dan merupakan masjid terbesar di negara Eropa Barat tersebut. Masjid ini didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai tanda terima kasih Prancis kepada komunitas Muslim di sana yang ikut melawan pasukan Jerman dalam sebuah pertempuran yang berlangsung di daerah perbukitan utara kota Verdun-sur-Meuse di wilayah bagian utara timur Prancis pada 1916. Dalam peperangan tersebut, sekitar 100.000 tentara Muslim tewas. Seluruh pendanaan masjid yang dibangun di lokasi bekas rumah sakit Mercy ini disediakan oleh pemerintah Prancis. Peletakan batu pertama dilakukan pada 1922. Pada tanggal 15 Juli tahun 1926, bangunan Grande Mosquée de Paris diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prancis saat itu Gaston Doumergue. Ketiga, jilbab dilarang pada tahun 1989. Kontroversi tentang kerudung, hijab dimulai pada tanggal 18 September tahun 1989 ketika 3 siswi diskors karena menolak melepas jilbab mereka di kelas di sekolah menengah Gabriel Hafiz di Creil. Pada November tahun 1989, Conseil d'État memutuskan bahwa ekspresi religius kuasisial sesuai dengan laisit sekolah umum. Desember itu, Menteri Pendidikan Lionel Jospin mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pendidik memiliki tanggung jawab untuk menerima atau menolak pemakaian jilbab di kelas atas dasar kasus per kasus. Pada Januari tahun 1990, 3 gadis diskors dari sekolah menengah Louis Pasteur di Noyon, sebuah kota di Picardie. Orang tua dari salah satu gadis yang sebelumnya diskors dari Gabriel Hafiz mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap kepala sekolahnya. Menyusul peristiwa ini, para guru di sekolah menengah di Nantua mengadakan pemogokan umum sebagai protes terhadap jilbab di sekolah. Pernyataan pemerintah kedua menegaskan kembali perlunya menghormati prinsip sekularitas di sekolah umum. Pada bulan September tahun 1994, sebuah memorandum baru, Memo Francois Bayrou, dikeluarkan. Menggambarkan perbedaan antara simbol-simbol agama yang bijaksana yang dapat dibawa ke dalam kelas dan simbol-simbol agama yang mencolok termasuk jilbab yang akan dilarang di tempat umum. Antara 1994 dan 2003, sekitar 100 siswa perempuan diskors atau dikeluarkan dari sekolah menengah dan atas karena mengenakan jilbab di kelas. Dalam hampir setengah dari kasus ini, pengecualian mereka dibatalkan oleh pengadilan Prancis. Keempat, melarang burka dan nikab di tempat umum sejak tahun 2010. Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan jilbab yang menutupi seluruh wajah di ruang publik. Larangan itu disepakati pada Oktober tahun 2010 dan mulai diterapkan April tahun berikutnya. Aturan ini berlaku baik untuk warga Prancis maupun orang asing. Yang melanggar bisa didenda 150 euro atau 2,4 juta rupiah. Individu yang memaksa orang lain menggunakan nikab juga terancam denda 30.000 euro atau sekitar 480 juta rupiah, disertai hukuman 1 tahun penjara. Berdasarkan data pada 2015, sebanyak 1.546 orang telah didenda terkait larangan nikab ini. Kritik pun bermunculan. Pada 2014, seorang perempuan Prancis 24 tahun meminta dilakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut. Menurutnya, larangan nikab melanggar kemerdekaannya dalam beragama dan berekspresi. Namun, langkah itu terhenti ketika Mahkamah HAM Eropa mengukuhkan aturan larangan nikab itu pada tanggal 2 Juli tahun 2014. Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy, menyebut nikab mengopresi perempuan dan oleh karena itu tidak diterima di Prancis. Kelima, terdapat 5 sekolah swasta khusus Muslim sejak tahun 2006. Selama ini, umat Islam di Prancis ingin memiliki sekolah swasta Islam setelah Paris melarang jilbab dan simbol keagamaan di sekolah negeri.
Siswi muslim yang memakai jilbab akan dikeluarkan dari sekolah dan kondisi ini membuat masa depan mereka suram. Awad mengaku, pihaknya tidak sulit mendapatkan izin pendirian sekolah Islam. Tidak seperti sekolah Al-Kindi, kami tidak menemui rintangan, ujar Awad. Pembukaan Al-Kindi di Lyon mendapat hambatan saat dibuka pada 2006. Academy of Lyon, badan pendidikan negara yang tertinggi di kota itu, menolak izin operasional sekolah itu dan menutupnya dengan alasan pihak sekolah tidak memenuhi standar kebersihan dan keselamatan. Namun, pengadilan administratif di Lyon membatalkan penutupan itu pada Februari tahun 2006. Ini berarti sekolah Al-Kindi bisa membuka ajaran baru pada Maret tahun 2007. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum pendidikan nasional Prancis, namun ada tambahan pelajaran khusus tentang keislaman, seperti bahasa Arab dan agama Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan icon notifikasi agar sobat selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami.